Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan penggunaan meterai pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Untuk dapat menjadi ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Sobat harus melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap pendaftaran, seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi P3K, sehingga akhirnya Sobat lulus dan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NI P3K Sobat ditetapkan. Setelah pendaftaran, tahapan seleksi administrasi adalah salah satu tahapan penting yang menjadi penentu kelulusan Sobat untuk mengikuti tahapan berikutnya. Pada tahapan seleksi administrasi, terdapat dokumen yang diwajibkan menggunakan meterai dan tidak menggunakan meterai sesuai persyaratan dari instansi. Lalu, bagaimana ketentuan penggunaan meterai pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024? Apakah wajib menggunakan e-meterai atau boleh menggunakan meterai tempel? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat Sobat Catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau, Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Sobat harus membuat akun di portal sistem seleksi calon ASN atau SSC ASN BKN dan mendaftar pada formasi yang Sobat pilih agar terdata sebagai pelamar pada formasi tersebut. Cara pendaftaran dan pembuatan akun P3K di SSC ASN BKN sudah kita bahas pada video sebelumnya. Untuk Sobat yang belum tahu caranya, Sobat dapat melihat video tersebut di channel catatan ASN dengan judul Cara Daftar Akun P3K di SSC ASN BKN, Tutorial Pendaftaran Akun P3K 2024. Setelah Sobat mendaftar akun P3K pada portal SSC ASN, Sobat harus melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang Sobat lamar. Selanjutnya, instansi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang Sobat unggah pada tahapan seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi ini, terdapat dokumen yang dapat diunggah tanpa meterai dan dokumen yang diharuskan menggunakan meterai. Untuk dokumen yang menggunakan meterai, terdapat dua pilihan jenis meterai yang dapat Sobat gunakan. Sobat dapat memilih untuk menggunakan meterai elektronik atau e-meterai maupun meterai konvensional atau meterai tempel. Silahkan pilih jenis meterai yang menurut Sobat lebih mudah untuk digunakan. Ketentuan mengenai penggunaan meterai pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 diatur melalui Surat Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 6655/B-SI.02.01/SD-E-2024 tanggal 30 September 2024 tentang penggunaan meterai pada pendaftaran seleksi P3K tahun anggaran 2024. Dalam surat BKN tersebut, disebutkan bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas pada calon pendaftar dalam menyelesaikan persyaratan administrasi, maka bersama surat tersebut, Badan Kepegawaian Negara selaku Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas
menyampaikan bahwa pada pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 diperkenankan bagi calon pendaftar untuk menggunakan meterai elektronik atau e-meterai maupun meterai konvensional atau meterai tempel pada dokumen unggahan, surat lamaran maupun surat pernyataan dari instansi. Tahapan selanjutnya, panitia seleksi instansi dapat melakukan verifikasi keabsahan validitas meterai yang dipergunakan oleh pendaftar pada dokumen tersebut. Dan dalam surat ini terdapat himbauan untuk calon pendaftar P3K agar tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai tempel yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan gagal atau tidak memenuhi syarat atau TMS pada tahap seleksi administrasi. Jadi, khusus untuk sobat yang memilih untuk menggunakan meterai tempel, pastikan sobat tidak menggunakan satu meterai yang sama untuk beberapa dokumen ya, karena dapat menyebabkan kegagalan pada seleksi administrasi dan status sobat menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS. Jika sobat berstatus TMS pada seleksi administrasi, maka sobat tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pastikan juga sobat tidak menggunakan meterai palsu dan hanya menggunakan satu meterai untuk satu dokumen persyaratan yang sobat unggah di sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSC ASN BKN. Terdapat beberapa tips yang dapat sobat ketahui agar lolos pada seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Apa saja tipsnya? Akan kita bahas pada video berikutnya ya. Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasinya. Nah, itulah informasi tentang ketentuan penggunaan meterai pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Selengkapnya, sobat dapat mendownload surat dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN tentang ketentuan penggunaan meterai pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 di website catatan ASN pada alamat catatanasn.com, atau sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.